Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Video kali ini aku mau menceritakan sebuah cerita hantu yang latar belakangnya adalah salah satu kuliah ternama di Korea. Nama kuliahnya adalah Sungmyeong Women's University. Jadi kalau ada bola-bola yang lagi sekolah di situ, dengarkan dengan baik. Oh iya, kalau ada temennya yang sekolah di situ, juga jangan lupa di-share. Universitas Wanita Sungmyeong ini sebenarnya adalah universitas swasta yang didirikan pada tahun 1906. Dan waktu itu didirikan oleh Kekaisaran Korea Raya. Umurnya udah lebih dari 1 abad, mahasiswinya melebihi 10.000. Jadi SWU ini bisa dibilang universitas yang cukup berkelas sebenarnya. Mungkin ada yang bertanya, Loh, Mas Hansol, Korea kok kekaisaran gimana sih? Bukannya Korea itu republik no Mas Hansol? mungkin ada yang tanya kayak gitu. Jadi mumpung lagi cerita gini, tak bagikan sekilas sejarahnya Korea. Oke, jadi gampangnya gini. Kekaisaran Korea Raya adalah negara di semenanjung Korea yang didirikan oleh Raja Gojong di tahun 1897. Raja Gojong ini siapa? Raja Gojong ini adalah raja terakhir dari dinasti Joseon. Pada tahun 1897, Raja Gojong ini mengubah dinasti Joseon menjadi Kekaisaran Korea Raya. Loh, ngapain diubah Mas Hansol? Jadi pada waktu itu Jepang itu mengancam keberadaan dinasti Joseon, sehingga Raja Gojong ini pengen mengupgrade gitu menjadi sebuah kekaisaran yang lebih kuat daripada dinasti. Nah, makanya diupgrade menjadi kekaisaran. Tapi ya itu sayangnya Kekaisaran Korea ini ditaklukkan oleh Jepang pada tahun 1910 dan akhirnya Korea dijajah oleh Jepang selama 35 tahun ke depannya. Oke, jadi ini mau cerita hantu kok malah jadi cerita sejarah. Ya gak mau pola rek, biar produk pinter-pinter sidik dulu ya. Oke, langsung lanjut ceritanya. Jadi ada 2 cerita hantu yang bakal tak ceritakan dulu ini ya. Cerita pertama, cerita ini cukup terkenal banget, cukup populer gitu ya di SWU. Dan ini kejadiannya di fakultas musiknya, oke? Fakultas musik. Nah, katanya di gedung fakultas musik ini ada satu hantu. Dan suatu malam, seperti biasanya, Pak Satpam berkeliling di gedung fakultas musik untuk mengecek keamanan. Waktu berkeliling gitu, tiba-tiba Pak Satpam ini mendengar suara anak kecil dari ujung koridor sana. Kok kayaknya tadi ada suara gitu. Pak Satpam juga mikir, mungkin suara kucing lah, salah dengar gitu. Tapi lama-lama kok tambah jelas, suaranya itu kok semakin terdengar jelas gitu loh suaranya. Suara yang terdengar adalah suara tangisan anak kecil sebenarnya. Dan lama-lama suara tangisan anak kecil ini semakin terdengar lebih jelas. Dan suara tangisan ini bertambah dengan suara anak kecil yang memanggil mamanya. Mama, 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 kayak gitu. Suaranya itu bukan suara yang kalem kayak gini, tapi suara yang menjerit-jerit, oke? Dan lebih menyeramkannya lagi, itu bukan bayangan dari Pak Satpam, karena tidak cuma bapak itu, bapak Satpam yang lain juga mendengarkan suara itu. Cerita yang berikutnya. Nah, tentunya dimanapun di seluruh dunia kayaknya, kalau udah musimnya ujian sama musimnya tugas, mahasiswa-mahasiswi kan suka ngerjain di malam hari. Sama halnya di SWU ini, mahasiswi-mahasiswi itu lagi sibuk-sibuknya belajar karena ada musim ujian. Jadi para mahasiswi ini begadang belajar bareng dan kebetulan belajarnya di gedung fakultas musik. Nah, info tambahan, kalau di Korea begadang di gedung sekolah itu umum banget ya. Jadi ya ini umum. Tengah-tengah belajar, salah satu mahasiswi ini menemukan kayak tetesan air gitu di bukunya. Loh, kok ada tetesan air gitu? Pertamanya, oh paling tadi aku belajarnya terlalu rajin, keringetku netes. Pikirnya kayak gitu awalnya. Tapi di halaman berikutnya, dan berikutnya lagi, itu tetesan airnya semakin banyak. Tiba-tiba temennya yang juga lagi belajar di sampingnya bilang, loh, ini apa? Dan ternyata di buku temennya yang lagi belajar di sebelahnya juga ada tetesan air. Tapi bedanya tetesan yang itu lebih fresh lagi. Akhirnya mahasiswa yang lagi belajar di situ pada mulai merasa nggak enak, kayak mulai merinding. Akhirnya bilang, ayo pulang aja wis, nggak enak belajar di sini kayak nggak nyaman gitu. Mahasiswi-mahasiswi ini langsung mulai memasukkan bukunya ke dalam tas. Tapi tiba-tiba salah satu temennya berteriak. Ya, tentunya teman-temannya semua kaget terus tanya, ada apa? Kok teriak kenapa? Dan temennya yang berteriak itu menunjukkan jarinya
ke sebuah meja gini. Di atas meja itu sudah ada genangan air dan ada air yang terus menetes. Tes. Dan kelihatan genangannya itu makin membesar gini loh. Mahasiswi itu langsung perlahan-lahan mulai melihat ke atas. Kan airnya netes kan. Ini netesnya dari mana? Mulai melihat ke atas. Dan saat mereka melihat langit-langit di kelas itu, semuanya kaget dan berbondong-bondong untuk lari keluar dari ruangan itu. Karena yang mereka saksikan adalah seorang anak kecil yang basah kuyup dari ujung kepala hingga ujung kakinya. Dan anak kecil itu menatap mahasiswi-mahasiswi ini dalam kondisi terbalik. Dan airnya netes dari anak kecil itu. Wah, mungkin udah ada pola-pola yang mulai merinding. Nah, kisah hantu ini sebenarnya populer banget, khususnya buat mahasiswi-mahasiswi yang belajar di SWU, khususnya yang fakultas musik. Nah, sekarang bakal tak ceritakan siapa sih anak kecil yang terus menghantui gedung fakultas musik ini. Cerita ini berawal tanggal 25 Juni tahun 1990, jam 12 siang, distrik Songpa di kota Seoul. Seorang ibu dari anak yang bernama Kwak Jae-eun pergi ke TK untuk menjemput anak putrinya. Nah, ibu Jae-eun ini masih ingat betul anaknya yang berusia 6 tahun ini tadi pagi hari itu pergi ke TK dengan muka yang begitu ceria dan senang. Karena pada hari itu Jae-eun mengenakan jas hujan warna kuning dan payung warna merah favoritnya. Jae-eun ini suka banget sama jas hujannya yang berwarna kuning dan payungnya yang berwarna merah. Sampai-sampai minta mamanya untuk menuliskan namanya Kwak Jae-eun di payung merahnya dan juga di jas hujan kuningnya. Jae-eun yang masih berusia 6 tahun itu mesti dengan imutnya bilang, ih aku seneng banget bisa pakai jas hujan kuningku dan payung warna merahku. Jadi dia tuh suka banget sama dua barang ini. Dan sebenarnya untuk menggunakan dua barang ini kan cuaca harus mendukung ya, harus hujan. Masa nggak hujan pakai payung sama jas hujan kan aneh. Dan kebetulan pada hari itu seharian itu hujan terus. Jadi mulai pagi itu Jae-eun itu udah ceria terus. Dia itu membayangkan bisa pakai jas hujannya sama bawa payung favoritnya. Mamanya Jae-eun juga tersenyum sendiri membayangkan anaknya yang begitu ceria di pagi hari waktu menggunakan jas hujan dan juga payung favoritnya. Dalam waktu beberapa menit mamanya Jae-eun ini sampai di TK-nya Jae-eun. Dan TK-nya ini terletak di kompleks apartemennya Jae-eun sebenarnya, jadi deket banget sama rumahnya sendiri. Jadi ibunya Jae-eun itu tidak khawatir ataupun cemas untuk meninggalkan anaknya di TK yang terletak hanya jarak 5 menit berjalan. Waktu ibunya Jae-eun ini sampai di TK itu, kebetulan banget anak-anak TK-nya itu mulai keluar dari TK karena udah waktunya pulang. Satu persatu mulai keluar, ada yang dijemput mamanya, ada yang dijemput papanya, ada yang dijemput nenek, kakek, pamannya, ada yang sekeluarga gitu. Nah, mamanya Jae-eun juga nungguin gitu, Jae-eun mana gitu. Mamanya pun tidak sabar untuk cepat-cepat lihat putrinya. Apalagi hari itu kan hari spesial buat Jae-eun karena bisa menggunakan jas hujan dan payung merah. Waktu terus mengalir, tapi Jae-eun tidak turut tampak. Mamanya Jae-eun mulai cemas karena biasanya Jae-eun ini adalah anak yang keluar paling cepat gitu loh dibanding teman-teman yang lain. Tapi pada hari itu Jae-eun ini nggak keluar-keluar. Ibunya pertama mikir, oh mungkin hari ini agak belakangan lah keluarnya gitu. Ternyata Jae-eun ini tidak keluar hingga anak terakhir dari TK itu udah keluar. Jadi mamanya bingung, loh kok katanya udah keluar semua, anakku nggak ada. Mamanya langsung masuk ke TK dan tanya ke gurunya, loh Bu guru, Jae-eun mana? Kok nggak ada anaknya? Ibu gurunya lebih kaget lagi. Loh, kok nyari Jae-eun ke sini? Gurunya langsung jawab, tadi bukannya ibu telepon ke TK kita untuk Jae-eun dipulangkan lebih awal 30 menit. Terus tadi kita pulangkan, Bu. Bukannya ibu telepon? Ibunya jawab, loh, saya telepon TK. Enggak tuh. Nah, kebetulan wakil kepala TK yang ngangkat telepon itu pun ada di sampingnya. Wakil kepala TK itu bilang kayak gini, iya Bu, tadi kan ibu telepon ke kita karena ada acara keluarga penting, Jae-eun minta dipulangkan lebih awal. Dan karena waktunya udah mepet, Jae-eun disuruh jalan aja ke rumah, nanti ibu bakal jemput di tengah jalan kan ya Bu. Tadi kita terima telepon kayak gitu loh, masa bukan ibu sih? Wakil kepala TK-nya bilang kayak gitu. Mamanya Jae-eun langsung ngerasa, wah ini ada yang gak beres ini. Ibunya ini mulai pikir, siapa ya yang pura-pura jadi diriku? Terus kok bisa tahu nama Jae-eun ini siapa?
mulai mikir terus. Mamanya Jen langsung mulai meneleponi orang-orang sekitarnya dengan harapan semoga ada orang yang mau ngerjain dirinya dengan cara yang sedikit kurang nyaman ya, tapi yang penting Jen selamat lah gitu ya. Pokoknya di dalam otaknya mamanya Jen itu cuman yang penting Jen aman nih, nggak apa-apa, tak maafkan gitu. Tapi semuanya ditelepon ternyata nggak ada yang bawa pulang Jen. Nah, beritanya ini juga tersampaikan ke papanya Jen. Papanya Jen yang bekerja sebagai importir mobil mendengar kabar itu langsung kaget kan ya. Dia juga langsung pulang dan menelponi orang sekitarnya dengan harapan mungkin orang sekitarku gitu. Papanya berharap orang sekitar papanya. Tetapi sayangnya bukan salah satu dari orang sekitar mereka. Dan setelah 5 jam kemudian orang tua ini sudah mulai nggak nyaman. Mereka langsung melaporkan kejadian ini kepada polisi. Polisi langsung melakukan investigasi terhadap orang tua dan juga guru di TK. Polisi langsung menduga ini kayaknya kasus penculikan bisa-bisa. Jadi polisi langsung memasang alat rekam di pesawat telepon rumah Jen. Tapi tidak ada telepon yang masuk. Orang tua Jen mulai nggak bisa makan, nggak bisa tidur, nggak nyaman banget pokoknya. Keesokan harinya pada tanggal 26 Juni tahun 1990 pada pukul 5 sore, tepatnya 24 jam setelah Jen hilang, ada satu telepon masuk. Terdengar suara seorang perempuan muda bilang kayak gini, Jen dengan saya, mohon siapkan uang 50 juta. Kalau pengen Jen selamat, jangan pernah mikir untuk melaporkan ini ke polisi. Ada telepon kayak gitu. Dan perempuan itu juga membacakan satu nomor rekening. Dan mamanya Jen itu terus mohon, ya nggak apa-apa, yang penting tolong dong saya didengerin sekali aja. Dikit aja suaranya Jen, kalau Jen itu masih selamat, tolong gitu. Mohon gitu. Tapi perempuan yang menelepon itu menolak dan langsung menutup teleponnya. Polisi melacak dari mana sih ini teleponnya, dan ternyata panggilan ini dilakukan dari salah satu telepon umum yang ada di kota Seoul. Mamanya Jen sebenarnya takut karena anaknya diculik, tapi di satu sisi masih merasa kayak aduh paling nggak anakku masih selamat, dan paling nggak itu bisa gembira karena dengan uang yang dimiliki anaknya itu bisa kembali dalam kondisi selamat. Tiba-tiba ada telepon masuk lagi dari orang yang sama, ya perempuan itu tadi, dan mengecek kembali nomor rekeningnya udah benar belum. Dan mamanya membaca ulang nomor rekening yang tadi udah dicatat, dan pelakunya ini menekankan, ini Bang Joheng loh ya, jangan salah, nama pemilik rekeningnya Lee Sang-min. Ya, sebagai informasi aja, kalau kayak sekarang, baik di Indonesia, di Korea kan, kita mau buka rekening harus nunjukkan kartu identitas, harus pasti gitu kan ya. Nama pemilik rekening dan nama orang yang buka rekening harus sama kan ya. Dan ini dimulai tahun 1993 kalau di Korea, ini diterapkan oleh presiden yang bernama Kim Yong-sam, biar sistem finansialnya itu lebih baik lagi. Tapi, kejadiannya ini masih tahun 1990 alias sebelum sistem nama asli finansial itu diterapkan. Jadi waktu itu masih berantakan gitu ya. Siapapun mau buka rekening atas nama apapun itu bisa gitu. Jadi nama palsu juga bisa. Jadi sebenarnya nomor rekening dan nama itu tidak membantu polisi untuk menangkap pelaku. Jadi nama yang punya rekening sama pemilik rekening aslinya itu beda nama. Tapi polisi masih bisa melakukan satu hal, yaitu menghubungi Bang Joheng untuk menghubungi seluruh cabang yang ada di Korea. Jadi kalau ada orang yang mau menarik tunai dari nomor rekening ini, Bang Joheng bakal langsung melaporkan ini ke polisi biar polisi bisa menangkap pelakunya. Polisi pun langsung menempatkan petugas polisi di setiap cabang Bang Joheng di kota Seoul. Polisi juga menugaskan kepada petugas Bank Pusat Joheng untuk terus melacak dan mengikuti status rekening itu. Dan karena waktu itu masih belum ada yang namanya e-banking, kayak sekarang mobile banking nggak ada, jadi mamanya Jen itu harus ke bank langsung untuk mengirimkan uang. Jadi pada keesokan harinya, tanggal 20 Juni tahun 1990, mamanya Jen langsung pergi ke bank dan mengirimkan uang sebesar 5 juta won ke nomor rekening itu. Dan pada jam 5 sore pada hari itu, ada satu telepon masuk lagi. Dan ternyata yang telepon masih perempuan itu, bilang kayak gini, aku udah cek, uangnya yang masuk cuma 5 juta ya. Cepet kirimkan sisanya, sama jangan lupa ya, jangan pernah laporin hal ini ke polisi. Kalau enggak, aku sama Jen dua-duanya bakal mati. Dan lagi-lagi penculik mengabaikan permintaan dari mamanya untuk mendengarkan suara Jen. Akhirnya tanggal 28 Juni 1990, mamanya mengirimkan 25 juta won ke rekening itu. Polisi pun bersiap-siap kayak, aduh, kapan ini orang datang langsung mau disergap. Tapi pelaku tidak
muncul-muncul. Hingga pada tanggal 29 Juni tahun 1990 pukul 14.40. Ada satu petugas dari kantor pusat Bank Jong yang bilang, ada orang yang tarik uang dari rekening ini. Ya nggak medok gini mungkin ya. Penarikan tunai ini tidak dilakukan di bank, tapi dilakukan di salah satu mesin ATM. Dan itu pun bukan ATM-nya Bank Jong, tapi Bank Gungmin yang ada di daerah Myeongdong. Jadi polisi yang udah nunggu di bank itu nggak bisa nangkep karena orangnya narik tunai di ATM. Dan tunai yang ditarik sebesar 300.000 won. Dan tidak lama setelah itu, jam 16.13, pelaku kembali lagi menarik tunai, tapi kali ini menariknya di tempat yang beda, masih di daerah Myeongdong, yaitu di Lotte Department Store. Pelaku berhasil menarik tunai sebanyak 6 kali dengan total 2,6 juta won. Dan pelaku sebenarnya menghabiskan waktu selama 10 menit untuk menarik uang tersebut. Dan seketika polisi tahu bahwa pelakunya ini lagi narik tunai di mesin ATM yang ada di Lotte Department Store, semua itu lari untuk menangkap pelaku itu. Dan salah satu polisi yang muda yang mungkin paling fit ya, dia sampai di situ paling pertama dan melihat satu perempuan yang ya badannya kurus gitu baru saja meninggalkan ATM. Nah, polisi ini mikir, wah kayaknya orang itu. Dia langsung ngejar orang itu. Tetapi namanya pelaku ya, dia juga kayak merasakan ya kalau dikejar orang. Nah, dia begitu merasa ada yang ngejar, dia langsung melarikan diri juga, mulai lari juga. Nah, kejar-kejaran ini berlanjut hingga di stasiun kereta api Euljiro Ilka. Polisi berhasil menangkap perempuan itu dan ternyata betul perempuan itu adalah pelakunya karena di dalam tasnya itu ada uang yang dia tarik dan juga ada satu pesan yang dia tulis yang isinya itu mengancam orang tua Jeon dan tentunya kartu debit Bank Jong. Perempuan itu bernama Hong Sun Young, berusia 23 tahun. Tingginya nggak sampai 160 cm dan cukup kurus. Polisi pun pertamanya kayak, duh, masa ini sih orangnya nih kurus kok, lemah gitu loh, kayak kalau pelakuan biasanya agak gimana ya, agak besar gitu ya. Tapi ini nggak, sama sekali nggak terlihat kayak menyeramkan gitu, enggak. Dan perempuan ini ngaku kalau dia adalah orang yang menculik Jeon. Dan Hong Sun Young ini bilang, Pak polisi, sebenarnya ini bukan tindakan saya sendiri. Saya tuh ada satu orang yang membantu saya. Sekarang ini sebenarnya saya udah janjian untuk ketemu orang itu di stasiun Seoul. Jadi polisi mikir, oh ya udahlah, nangkep ini sekalian sama satu orangnya lagi. Nah, tapi kalau polisi mau nangkep satu orang ini lagi kan nggak mungkin tuh ke stasiun Seoul dalam kondisi Sunyangnya diikat gini. Kan pasti temennya bakal lari. Sehingga polisi sedikit memberi jarak antara Sunyang dengan dirinya biar bisa nangkep dua-duanya. Karena kalau udah kelihatan dia ketangkep, temennya bakal lari ya toh. Jadi bisa dibilang terpaksa polisi tuh kayak agak membebaskan gitu loh. Ya dibebaskan dengan terus dipantau. Tiba-tiba waktu kereta itu mulai masuk ke dalam stasiun, Hong Sun-young ini melemparkan dirinya ke rel kereta api. Untungnya masinis kereta apinya cukup handal dan langsung menginjak rem. Dan Hong Sun-young selamat. Jadi Hong Sun-young ya terluka dikit, cuma tergores tapi nggak meninggal. Polisi langsung memindahkan Hong Sun-young ini ke rumah sakit terdekat. Sesampainya di rumah sakit, dokter mendiagnosa, oh cuma tergores dikit. Jadi polisi langsung melanjutkan investigasi. Polisi terus menginvestigasi dan juga tanya, Jeon itu sekarang di mana? Ya sedikit ngancam tapi juga sedikit mohon, ayo Jeon itu di mana gitu, ditanyain terus. Dan salah satu polisi itu bilang kayak gini, ayo dong kamu beritahu Jeon itu di mana. Mamanya Jeon itu loh kasihan banget, hatinya udah tercapek-capek bayangkan anaknya itu hilang. Ayo kamu beritahu deh, bilang kayak gitu. Dan mungkin kata-kata ini yang menggerakkan hatinya Sun-young dan akhirnya dia mulai membuka mulut. Dan yang dikatakan oleh Hong Sun-young ini menghancurkan hati orang tua Jeon. Karena Jeon ditemukan dalam kondisi sudah meninggal di belakang tangki air yang ada di rooftop Fakultas Musik SWU. Jadi sebenarnya pada tanggal 25 Juni 1990, Hong Sun-young ini lagi mencari target gitu loh, siapa yang bisa dicuri atau dia lagi nyari target. Dan kebetulan dia melewati TK-nya Jeon, melihat satu payung yang ada namanya Kwak Jeon gitu. Hong Sun-young ini melihat itu langsung mikir, oh berarti ada anak yang namanya Kwak Jeon. Dia langsung telepon TK-nya dan berpura-pura seolah-olah dia itu mamanya Jeon dan meminta Jeon ini dipulangkan lebih awal. Waktu Jeon ini mulai berjalan pulang,
Hong Sun-young ini menyiapkan roti dan susu dan menjemput Jae-eun seolah-olah dia ini teman dari mamanya. Sun-young bilang, aku ini loh temennya mama kamu, hari ini disuruh ngajak kamu jalan-jalan loh, ini loh udah tak siapkan roti sama susu, ayo jalan sama aku. Jae-eun ya percaya, akhirnya ngikut. Nah, dia bawalah anak ini ke Sunmyung Women's University. Di situ Sun-young mulai menanyakan nama orang tua, alamat, dan nomor telepon orang tuanya. Jae-eun langsung mulai merasa takut dan mulai merasa kayak nggak bener dan dia minta dipulangkan. Tapi Sun-young malah membawa Jae-eun ini ke rooftop gedung fakultas musik. Dan sebenarnya hari itu juga Sun-young membunuh Jae-eun dengan cara mencekik lehernya. Padahal Jae-eun menangis kesakitan. Dan kenapa ini dilakukan di gedung fakultas musik? Karena Sun-young tahu bahwa berbagai alat musik yang dimainkan di gedung fakultas musik ini bakal menutupi suara teriakannya Jae-eun. Dan setelah Jae-eun dibunuh, mayatnya ini disembunyikan di belakang tangki air yang ada di situ. Dan mulai saat itulah Sun-young mulai menelepon orang tuanya Jae-eun dan meminta uang. Polisi mulai melakukan investigasi untuk mengetahui apa motif sebenarnya dari Sun-young ini. Karena Sun-young itu sebenarnya terlahir di keluarga yang bisa dibilang cukup harmonis. Dia juga punya kartu pelajar Sunmyung Women University. Jadi dari keluarga harmonis, udah gitu mahasiswi dari kuliah ternama. Polisi tuh nggak bisa paham kenapa orang yang kayak gini harus melakukan tindakan kejam seperti ini. Ternyata setelah diselidiki lebih dalam lagi, polisi mulai paham. Sebenarnya Sun-young ini pun bukan mahasiswi SWU. Kartu pelajarnya itu palsu. Sun-young itu ternyata orangnya suka pamer dan cemburuan. Jadi ternyata Sun-young di masa SMA-nya dia itu tidak berhasil mendapatkan nilai yang baik sehingga tidak berhasil masuk ke SWU. Tapi dia itu nggak pengen malu terhadap teman-temannya sehingga dia berpura-pura seolah-olah dia masuk ke SWU Fakultas Hubungan Internasional. Dia itu membohongi teman-temannya dan juga keluarganya dengan cara yang sangat teliti. Bahkan orang tuanya Sun-young itu benar-benar percaya kalau anaknya sekolah di situ. Sampai-sampai membiayai, ya kasih uang ini uang kuliahnya, uang jajan. Karena orang tuanya percaya. Jadi orang tuanya baru tahu kalau Sun-young itu berbohong setelah kejadian ini. Jadi Sun-young ini memalsukan surat penerimaan, itu dipalsu, surat tagihan uang sekolah itu semua dipalsu. Jadi kayak seolah-olah sungguhan. Dan bahkan dia juga ikut ke acara-acara SWU biar orang-orang sekitarnya percaya kalau dia itu anak SWU, padahal bukan. Dan kebohongan ini berlanjut selama 4 tahun. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh kan ya. Setelah 4 tahun, orang-orang sekitarnya ini mulai curiga. Kayaknya Sun-young itu bukan pelajar SWU deh. Dan berita ini mulai masuk ke telinganya Sun-young. Ini membuat Sun-young kayak terdesak. Dan bahkan pacarnya pun mulai mencurigai dirinya. Pacarnya ini sebenarnya udah kayak mau nikah gitu sama dia. Tapi pacarnya itu mulai curiga. Sehingga untuk mendapatkan kembali kepercayaan dari pacarnya ini, Sun-young memutuskan untuk mengumpulkan uang yang banyak dan diberikan ke pacarnya. Itu cara yang dia pilih. Jadi dia mikirnya kalau aku ngasih uang banyak ke pacarku bakal kembali percaya aku. Nah terus cinta kita bakal membara lagi. Itu bayangannya. Dan gimana caranya dia mengumpulkan uang? Yaitu menculik anak orang terus minta uang. Dan itu yang membuat Jae-eun, anak yang masih berusia 6 tahun, harus meninggal di usia 6 tahun. Tragis banget ya toh. Demi kebohongan seseorang, anak kecil yang nggak tahu apa-apa harus mati. Dan setelah itu, Sun-young itu cuma bilang, tolong hukum mati saya aja. Saya nggak mau hidup, aku mati aja. Dan pengadilan pun benar-benar memberi hukuman mati kepada Sun-young. Dan bahkan di tahun 90-an itu ada kata-kata kayak gini, semua pelaku penculikan dan pembunuhan itu diberi hukuman mati. Jadi banyak banget yang kena hukuman mati sebenarnya waktu itu. Dan pada tanggal 18 Desember 1991, Hong Sun-young yang berusia 24 tahun pun dihukum mati. Dan sebelum dieksekusi dia ditanyai, ada kata-kata terakhir, Hong Sun-young cuma menggelengkan kepalanya dan menangis begitu keras. Jadi akhirnya Hong Sun-young mati tanpa meninggalkan wasiat ataupun kata-kata. Kita nggak ada yang tahu apa makna air mata yang diteteskan oleh Hong Sun-young ini. Tapi apa sih itu pentingnya sebenarnya? Karena kenyataannya air mata yang diteteskan oleh Hong Sun-young ini tidak bisa menggantikan air mata yang diteteskan Jae-eun pada waktu itu. Ya, jadi kembali lagi ke kisah hantu di awal video ini. Jadi
hantu anak kecil yang terus menjerit dan mencari mama di gedung Fakultas Musik SWU ini diperkirakan adalah Jaehyun yang dibunuh tanpa dosa oleh Hong Sun-young. Dan bahkan ada beberapa mahasiswi di Fakultas SWU ini yang menyiapkan ini loh, kue-kue favoritnya anak kecil dan disajikan di rooftop gedung Fakultas Musik dengan tujuan kayak menghibur sedikit arwah dari Jaehyun yang sudah meninggal ini. Mungkin arwah Jaehyun pun terhibur dengan kue-kue itu. Akhirnya setelah itu penampakan ataupun kesaksian akan munculnya hantu pun mulai berkurang. Ya, jadi setelah itu hantu anak kecil ini udah jarang muncul. Ya, berharap arwahnya Jaehyun ini udah pulang dengan baik. Oke Rek, video kali ini kayak gitu. Makasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya dengan cerita yang lebih menarik lagi. Oke?